Tes tes 1 2 3. Oke, di sini saya akan melakukan praktikum untuk sistem pakar tentang forward chaining menggunakan Google Collaboration. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita membutuhkan 3 file, yaitu ini ada di sini TB rule, kemudian ada TB penyakit dan TB gejala. Untuk masing-masing TB ini nanti akan saya berikan link Google Drive-nya di bawah. Dan yang pertama kali harus dilakukan, kita harus membuka dulu Google Drive tentu saja. Di sini saya sudah akan menggunakan akun ini. Jadi pertama-tama kita akan persiapkan dulu drive-nya. Nah, untuk drive-nya perlu diperhatikan bahwasannya nanti folder ini akan kita masukkan ke dalam kode Python-nya ya. Jadi teman-teman harus menghafal mulai dari ini drive saya 2024 si pakar, kemudian forward. Nah, di sini kita akan memasukkan tabel CSV tadi yang sudah saya buka di Excel, 3 tabel tadi. Teman-teman masukkan saja langsung ke sini, kemudian tunggu dulu, ini saya push dulu Pythonnya. Oke. Di sini teman-teman bisa langsung klik aja klik kanan, kemudian ke lainnya. Di sini ada Google Collaboratory atau Collab ya, Google Collab. Jika teman-teman tidak menemukan Google Collab ini, teman-teman bisa klik tambah ini, hubungkan ke aplikasi lainnya. Kemudian tunggu dulu bentar. Teman-teman bisa cari langsung Collab. Nah, ini ada muncul di paling awal. Nah, ini ada yang warna biru, teman-teman klik, kemudian nanti di sini ada install. Kalau udah install nanti teman-teman bisa nambahin kayak gini, kayak saya nih. Google Collab di sini bakalan ada. Kemudian tinggal diklik aja, nanti akan diarahkan ke sini, ke Google Collab-nya. Oke. Loading. Untuk file Python-nya nanti juga akan saya share, tapi teman-teman harus pastikan dulu ya untuk directory Google Drive-nya tadi, karena bakalan berbeda gitu kalau teman-teman bisa masukin foldernya ke yang beda. Di sini biar saya buka dulu di VS Code. Nah, bisa dilihat di sini kode pertama itu ada untuk mindahin drive ke akun kita gitu. Kemudian di sini ada, nah di sini kita bakalan drive-nya tuh bakalan dipindahin ke folder yang tadi, ke drive saya, kemudian directory foldernya. Nah, ini harus teman-teman ganti ya. Kalau misalnya nanti si pakarnya diganti jadi sistem pakar, teman-teman tinggal ganti aja sistem pakar atau diganti dengan yang lain juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini nanti kita juga harus install dulu Panda. Nah, di sini ada fungsi-fungsi buat ngeload data CSV tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada load untuk CSV gejala, kemudian penyakit dan rule. Nah, untuk inputan ini dibuatkan juga fungsinya untuk mengambil inputan dari user nanti. Kemudian ini ada fungsi utamanya ya dari Google Colab ini, dari kode Python ini ada fungsi utamanya. Nah, nanti yang bakalan dieksekusi itu ini. Jadi nanti yang bakalan muncul adalah print dari ini, kemudian nanti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini nih. Teman-teman tinggal jawab aja. Kalau misalnya teman-teman jawab Y untuk semuanya, nanti penyakitnya nggak akan terdeteksi gitu, atau asal-asalan atau tidak sesuai dengan data yang ada di TB rules ini. Nah, ini tuh adalah aturan-aturannya. Nah, ini sebagai catatan dari saya karena tadi udah nyoba supaya penyakitnya terdeteksi. Untuk yang nomor 10 nanti akan kita pastikan sendiri ya. Nah, pertama-tama langsung aja kita coba copy paste kode Python yang saya miliki. Nah, tinggal di copy aja, kemudian paste ke sini dan di run ya teman-teman. Nah, nanti bakalan muncul notif untuk mengizinkan Google Colab ini mengakses ke drive. Teman-teman sambungkan aja, kemudian pilih akunnya yang tadi, karena
Google Collab ini kan kita buat di drive kita, jadi otomatis akunnya terhubung ke akun kita yang di Google Drive tadi. Nah, kita lanjutkan, kemudian lanjutkan lagi sampai beres. Oke, udah beres. Ini sedang load, sedang mounting atau menghubungkan ke Google Drive kita. Nah, kalau udah selesai nanti akan muncul notif checklist seperti ini. Teman-teman tinggal tambah lagi kodenya untuk masukin kode selanjutnya. Di sini ada CD, tinggal di copy. Seperti yang saya bilang tadi, pastikan dulu ini direktorinya udah betul ya. Dari My Drive sini, kemudian teman-teman lihat di direktori Google ininya. Nah, ini saya mundurin dulu. Nah, ini bisa dilihat drive saya. Drive saya ini dari My Drive. Kemudian 2024 sipakar/forward, berarti 2024 sipakar/forward. Baru teman-teman boleh masukkan ke sini kodenya. Tinggal di run lagi. Nah, ini berarti tandanya udah pindah ke folder direktori yang kita inginkan ya. Selanjutnya adalah kita akan menginstal Pandas di file Python ini. Nah, tambah lagi kodenya, masukkan lagi pip install Pandas. Oke, udah selesai. Lanjut ke masukkan fungsi-fungsi untuk load file CSV kita. Kita tambah kode lagi, masukkan lagi. Oke, run lagi. Jadi yang dilakukan di sini itu adalah mengimport Panda jadi variabel PD yang nantinya akan dipakai di masing-masing fungsi gitu. Bisa dilihat di sini ada PD. Nah, ini tuh dari Pandas tadi yang kita install. Nah, di sini ada fungsi untuk membaca file CSV yang kita miliki. Kemudian ini penjelasan sedikit ya. Ada delimiter. Delimiter itu karena file CSV kita ini, kita lihat contoh satu, menggunakan titik koma untuk pemisahnya, tidak satu sel gitu. Jadi di sini delimiternya itu kita ganti menjadi titik koma ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut ke fungsi utamanya. Teman-teman bisa langsung di copy. Oh ya, untuk direktorinya bukan cuman yang di waktu mindahin ke sini, ke CD terus direktori kita, tapi di sini juga waktu mau nge-read file CSV-nya teman-teman harus pastikan bahwa si direktori foldernya tuh benar. Nah, bisa dilihat di sini 2024 sipakar forward. Kemudian di dalam folder forward ini ada yang namanya TB gejala. Bisa dilihat di Google Drive kita ya. Nah, di sini forward. Nah, ada kan TB gejala. Nah, ini tuh mengarah ke sini untuk si direktorinya. Oke, jika sudah selesai, karena ini sudah selesai, kita tambah kode lagi. Kita masukkan kode yang tadi yang terakhir. Copy dulu. Oke. Lalu kita run ya. Nah, ketika nge-run bisa dilihat di sini ada print beberapa kata-kata. Katanya ini bla 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 dan tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini tuh memasukkan input ya. Input dari user. Kalau misalnya usernya menginputkan enter maka akan dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah di sini tuh akan meload atau membuka dari TB pertanyaan ini nih yang ada di TB gejala. Nah, di sini ada sebanyak 43 pertanyaan. Nanti di sini inputnya juga akan sebanyak itu, 43 kali inputnya, kemudian datanya akan disimpan dan akan dicocokkan di TB rule. Nah, di sini TB rule-nya. Kalau misalnya jawaban yang dimasukkan user sesuai dengan yang ada di TB rule ini, maka nanti akan dimunculkan hasil outputnya dari mana? Hasil outputnya adalah dari penyakit ini. Bisa dilihat di sini ada ID 1, 2, 3 hingga 10 ya teman-teman, bisa dilihat. Nanti ketika usernya jika sesuai gitu memasukkan gejala sesuai dengan rules yang ada seperti ini, maka akan dimunculkan bahwa user ini tuh mengidap penyakit apa dan akan diberitahukan
ininya teman-teman ya. Nah, detailnya gitu. Kemudian ada penanganannya juga. Nah, langsung kita coba lagi ya. Kita akan coba memasukkan jawabannya Y semua ya teman-teman, karena untuk percobaan kita akan ulang sampai 43 kali. Ini sudah selesai ya. Jawabannya adalah maaf, penyakit Anda tidak terdeteksi. Kenapa? Karena berdasarkan TB rule bahwa jawaban yang kita inputkan ke sini itu Y itu bernilai true, berarti bernilai 1. Nggak ada dari TB rule yang nilainya 1 semua. Maka jawabannya adalah secara default akan memperlihatkan maaf, penyakit Anda tidak terdeteksi. Sekarang kita coba run lagi yang terakhir dan masukkan jawaban sesuai ini. Nah, pada nomor 3 kita akan jawab Y, kemudian hingga ke selanjutnya ya. Kita enter, tunggu dulu bentar, kita pasin dulu ukurannya supaya lebih mudah kita lihatnya. Oke. Nah, demam kita masukkan tidak berarti ya, sampai ke nomor 3. Nah, nomor 3 kita masukkan Y, kemudian selanjutnya di Y di nomor 12. Sekarang Y, lanjut Y di 23 nanti. Tiga Y, kemudian di 26, 25, 26, kemudian di 36 ya. Tiga enam, 37 juga, dan 38. Selanjutnya kita masukkan tidak sampai beres ya. Tidak. Nah, bisa dilihat outputnya sekarang beda ya. Anda teridentifikasi menderita asma. Untuk sebagai bentar kita konfirmasi di sini. Tadi kita kan memasukkan untuk yang rule ke-10, yaitu ke-3, 12, 23 dan selanjutnya ya. Ini tuh yang ke-10 itu hasilnya di sini asma. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang muncul itu asma. Kalau misalnya kita lihat di TB rule terus kita coba masukin jawaban ya dan tidak sesuai yang ada di rules ini, maka nanti outputnya akan sama. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga bila ada perkataan yang salah. Sekian dari saya, Muhammad Julfikar Fikri dengan NIM 2155 2011 172. Terima kasih.